akan membawakan presentasi kami bab 9, yaitu sistem koloid. Sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari. Sistem koloid dalam kehidupan kita sehari-hari adalah sebagai contoh. Yang pertama ada susu, yang kedua ada keju, yang ketiga ada roti, yang keempat ada mentega, yang kelima ada awan, yang keenam ada kabut, yang ketujuh ada cat. Baiklah, di sini saya akan membawakan presentasi saya, yaitu sistem dispersi. Jika suatu zat dicampurkan dengan zat lain, akan terjadi penyebaran secara merata dari suatu zat ke zat yang lain. Berdasarkan ukuran partikelnya, sistem dispersi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, suspensi, yang kedua larutan, dan yang ketiga koloid. Secara sepintas, perbedaan antara suspensi kasar dengan larutan adalah sering disebut dengan larutan sejati. Akan tampak jelas dari homogenitasnya, tetapi antara larutan dengan koloid atau antara koloid dengan suspensi kasar akan sulit dibedakan. Yang pertama, suspensi. Apa yang dimaksud dengan suspensi? Suspensi merupakan sistem dispersi di mana partikel yang ukurannya relatif besar. Suspensi merupakan sistem dispersi yang tidak stabil sehingga jika tidak diaduk terus-menerus akan mengendap akibat gaya gravitasi bumi. Cepat lambatnya suspensi mengendap tergantung pada besar kecilnya ukuran partikel zat terdispersi. Semakin cepat terjadinya proses pengendapan. Untuk memisahkan suspensi dapat dilakukan dengan proses penyaringan atau filtrasi. Endapan hasil reaksi berupa suspensi yang ukurannya sangat kecil sukar terpisah. Untuk mempercepat pemisahan dapat dilakukan dengan sentrifugasi dengan menggunakan alat sentrifugasi atau alat pemutar kecepatan tinggi. Berikut adalah proses penyaringan filtrasi dan berikut adalah alat sentrifugasinya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang larutan. Apa yang dimaksud dengan larutan? Larutan merupakan sistem dispersi yang ukuran partikel-partikelnya yang sangat kecil sehingga tidak dapat dibedakan atau diamati. Tingkat ukuran partikel larutan adalah molekul atau ion-ion sehingga larutan merupakan campuran yang homogen dan sukar dipisahkan dengan penyaringan atau lewat sentrifugasi. Oleh karena ukuran partikel zat terdispersi dengan medium pendispersinya hampir sama. Sifat gas pendispersi dalam larutan akan berpengaruh atau berubah dengan adanya zat terdispersi. Sebagai contoh, jika ke dalam air ditambahkan garam dapur, air akan membeku di bawah 0 derajat Celcius. Semakin banyak garam yang ditambahkan, semakin besar penurunan titik bekunya. Ini merupakan contoh pelarut dan larutan. 3 yaitu koloid. Apa yang dimaksud dengan koloid? Koloid berasal dari kata kolia yang berasal dari bahasa Yunani berarti lem. Istilah koloid pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Grabel pada tahun 1861. Pada pengamatannya terhadap gelatian yang merupakan kristal tetapi sukar mengalami difusi. Padahal umumnya kristal mudah mengalami difusi. Gelati ini kemudian disebut dengan koloid. Koloid atau disebut dispersi koloid atau sistem koloid. Pada umumnya, koloid mempunyai ukuran partikel antara 1 mm sampai dengan 100 mm. Beberapa koloid tampak jelas secara fisik, misalnya santan, susu, dan lem. Sistem koloid tidak dapat diamati dengan mata, tetapi dapat diamati dengan mikroskop dengan tingkat pembesaran yang tinggi, mikroskop ultra. Berikut ini adalah tabel perbedaan umum sistem dispersi, suspensi, koloid, dan larutan. Sistem dispersi koloid dapat terbentuk dari dispersi zat padat, cair ataupun gas ke dalam medium
pendispersi dalam fase padat, cair, ataupun gas. Gas yang terdispersi dalam gas tidak akan menghasilkan koloid. Sistem koloid diberi nama berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Misalnya, koloid yang terdiri dari dispersi zat cair di dalam medium pendispersi cair disebut dengan emulsi. Nama dan jenis koloid dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ini merupakan beberapa jenis koloid. Sifat-sifat koloid. Sistem koloid mempunyai sifat yang khas yang berbeda dengan sifat sistem dispersi lainnya. Beberapa sistem koloid yang khas misalnya efek tidal, gerak Brown, adsorpsi, dan koagulasi. 1. Efek tidal. Efek tidal adalah gejala pengamburan berkas sinar oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Efek tidal ditemukan oleh John Tidal, seorang ahli filsafat Inggris. Simak penjelasan berikut. Seberkas sinar dilewatkan pada suspensi atau dispersi pasir dalam air, koloid atau susu, dan larutan atau gula dalam air. Jika dilihat tegak lurus dari arah datangnya cahaya, jejak lintasan cahaya akan terlihat jelas pada suspensi dan koloid. Akan tetapi, jejak cahaya yang melewati suspensi dan koloid dihancurkan oleh partikel-partikelnya, sedangkan pada larutan tidak. Ini merupakan contoh dari efek tidal, yaitu larutan koloid suspensi. 2. Gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan terus-menerus dari suatu partikel zat cair ataupun gas. Artinya partikel-partikel ini tidak pernah dalam keadaan stasioner ataupun sepenuhnya diam. Hal ini pertama kali dibuktikan dan dicetuskan oleh Robert Brown, seorang botanis Skotlandia pada tahun 1827. Gerak Brown mengakibatkan partikel-partikel koloid relatif stabil meskipun ukurannya relatif besar. Sebab dengan adanya partikel yang bergerak secara terus-menerus, pengaruh dari gaya gravitasi menjadi kurang berarti. Berikut gambar dari gerak Brown. 3. Adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan partikel koloid. Absorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan menarik ini disebabkan adanya tegangan permukaan koloid yang sehingga jika ada partikel yang menempel akan cenderung dipertahankan pada permukaannya. Peristiwa adsorpsi menyebabkan partikel koloid bermuatan listrik. Oleh karena itu, jika koloid diletakkan dalam medan listrik, partikelnya akan bergerak menuju kutub muatan listrik yang berlawanan dengan muatan koloid tersebut. Peristiwa bergeraknya partikel koloid dalam medan listrik disebut dengan elektroforesis. Koloid-koloid logam atau basa umumnya mengabsorpsi ion-ion logam pada saat proses untuk pembentukan koloid sehingga akan menjadi bermuatan positif. AS2, AS3, dan kelompok koloid sulfida lainnya umumnya mengabsorpsi ion negatif sehingga akan menjadi koloid negatif. Berikut gambar dari koloid. 4. Koagulasi. Dispersi koloid dapat mengalami peristiwa penggumpalan atau koagulasi. Peristiwa koagulasi pada koloid dapat terjadi akibat peristiwa-peristiwa mekanis atau peristiwa koagulasi pada koloid dapat terjadi akibat peristiwa-peristiwa mekanis atau peristiwa kimia. Peristiwa mekanis misalnya pemanasan atau pendinginan. Darah merupakan sol butir-butir darah merah yang terdispersi dalam plasma darah. Jika darah dipanaskan, darah akan menggumpal. Sebaliknya, agar-agar akan menggumpal jika didinginkan. Peristiwa kimia yang dapat menyebabkan terjadinya koagulasi. Berikut gambar dari proses koagulasi. A. Pencampuran koloid yang berbeda muatan. Jika sistem koloid yang berbeda muatan dicampurkan,
akan menyebabkan terjadinya koagulasi dan akhirnya mengendap. Sebagai contoh, Fe atau FeOH3 yang bermuatan positif akan mengalami koagulasi jika dicampur dengan sol S2S3. Dengan adanya peristiwa tersebut, jika ada mempunyai tinta dari merek yang berbeda di mana yang satu merupakan klorid negatif dan yang lain merupakan klorid positif, jangan sampai dicampurkan karena dapat mengalami koagulasi. Berikut dari gambar pencampuran klorid yang berbeda muatan. B. Adanya elektrolit. Jika koloid yang bermuatan positif dicampurkan dengan suatu larutan elektrolit, maka ion-ion negatif dan larutan elektrolit tersebut akan segera ditarik oleh partikel-partikel koloid positif tersebut. Akibatnya, ukuran koloid menjadi sangat besar dan akan mengalami koagulasi. Sebaliknya, koloid negatif akan menyerap ion-ion positif dari suatu larutan elektrolit. Jadi, ion negatif akan mengoagulasi koloid positif dan sebaliknya. Ion positif akan mengoagulasi koloid negatif. Proses koagulasi semakin mudah jika konsentrasi ion dalam larutan tersebut semakin besar, dan jika ukuran muatan ion yang berperan dalam proses koagulasi semakin besar. Berikut adalah contoh dari adanya elektrolit. 5. Kestabilan koloid. Koloid merupakan sistem dispersi yang relatif kurang stabil dibandingkan larutan suatu produk industri dalam bentuk koloid. Umumnya diinginkan dalam bentuk yang stabil. Misalnya, krim minyak rambut, krim pembersih muka, bedak cair, dan obat-obatan yang berupa emulsi. Kestabilan koloid pada umumnya disebabkan oleh adanya muatan listrik pada permukaan partikel koloid. Akibatnya, mengabsorbasi ion-ion dari medium pendispersi jika larutan asam asetat direaksi dengan gas H2S akan terbentuk larutan asetia sulfida menurut persamaan 2H3SO3 dalam bentuk larutan ditambah 3H2S dalam bentuk gas menjadi menghasilkan S2S3 dalam bentuk larutan ditambah 6H2O dalam bentuk liquid. Oleh karena H2S dalam air dapat terionisasi membentuk ion H+ dan ion HS negatif asum 3. Sulfida memiliki kemampuan tertentu. Larutan S2S3 akan membentuk koloid bermuatan negatif berupa sel asum 3 sulfida. Mengapa sel S2S3 bersifat stabil? Hal ini disebabkan partikel berbentuk muatan sejenis, yaitu partikel koloid yang berbentuk muatan sejenis akan saling tolak-menolak sehingga partikel-partikelnya S2S3 tidak pernah berkoagulasi menjadi endapan. A. Menghilangkan muatan koloid. Koagulasi dapat dicegah dengan cara menghilangkan muatan dari koloid tersebut. Proses menghilangkan muatan koloid dilakukan dengan proses dialisasi. Pada dasarnya, proses dialisasi adalah proses yang menghilangkan muatan koloid dengan cara memasukkan koloid ke dalam membran semi-permeable. Membran ini mempunyai pori-pori yang mampu ditembus oleh ion, tetapi tidak mampu ditembus partikel koloid. Jika kantong semi-permeable akan membawa aliran tetap di dalam kantong semi-permeable. Salah satu pemanfaatan proses dialisasi yang penting adalah proses cuci darah atau hemodialisis. Pada proses hemodialisis, darah kotor dari pasien dilewatkan dalam pipa-pipa yang terbuat dari membran semi-permeable. Selama darah berjalan, pipa semi-permeable tersebut dialiri cairan biasanya plasma darah. Jika ion-ion dalam darah kotor tadi akan terbawa pada aliran plasma darah yang berfungsi sebagai pencuci. B. Penambahan stabilisator koloid. Penambahan stabilisator koloid. Penambahan suatu zat ke dalam suatu sistem koloid dapat meningkatkan stabilitasan koloid. Misalnya emulgator D dan koloid pelindung. Emulgator adalah zat yang ditambahkan ke dalam satu emulsi atau koloid cair dalam cair atau cair dalam padat dengan tujuan menjaga koloid agar tidak mudah terpisah. Sebagai contoh penambahan sabun ke dalam campuran minyak dan air serta penambahan
amonia dalam pembuatan emulsasi pada kertas pilih. Koloid pelindung adalah koloid yang ditambahkan ke dalam sistem koloid agar menjadi stabil. Sebagai contoh, penambahan lakitin pada pembuatan es krim agar es krim tidak cepat membisa, serta penambahan gumarap dalam pembuatan semir. Contoh gambar sistem stability. 6. Koloid liofil dan koloid liofo. Berdasarkan interaksi antar partikel terdispersi dengan medium pendispersinya, sistem koloid dibedakan menjadi dua macam, yaitu koloid liofil dan koloid liofo. Koloid liofil adalah koloid yang fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya. Peristiwa ini disebabkan gaya tarik antar partikel terdispersi dengan medium terdispersinya. Koloid liofo adalah sistem koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Jika medium pendispersi air, koloid liofil disebut juga sebagai koloid profil. Sedangkan koloid liofo disebut dengan sebagai koloid hidrofob. Perbedaan kemampuan menarik medium pendispersinya mengakibatkan terjadinya perbedaan sifat-sifat koloid. Contoh tabel perbandingan sifat sol liofil dan sol liofo. Manfaat. Pemanfaatan hidrofil dan hidrofil adalah pada penggunaan deterjen dalam proses pencucian pakaian. Kotoran yang menempel pada kain ada yang mudah larut dalam air dan ada juga yang tidak larut dalam air. Misalnya kotoran yang berupa lemak dan minyak. Oleh karena deterjen larut dalam air, maka minyak dan lemak dapat terlepas dari kain. Kemampuan deterjen menarik lemak dan minyak disebabkan pada molekul deterjen. Terdapat ujung-ujung hidrofil yang menarik air dan ujung hidrofob yang berpegang erat pada lemak dan minyak. Akibat adanya gaya tarik menarik tersebut, tegangan permukaan air menurun sehingga air mudah meresap pada kain. Akibatnya, kotoran yang berupa lemak dan minyak mudah terlepas dari kain. Contoh gambar penarikan lemak dan minyak, kotoran serta pakaian. C. Pembuatan koloid. Cara pembuatan koloid dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu dengan cara dispersi dan kondensasi. Cara dispersi adalah memperkecil partikel. Cara ini melibatkan pengubahan ukuran partikel besar, misalnya suspensi atau pendapatan menjadi partikel koloid. Cara kondensasi adalah pembesaran ukuran partikel, pada umumnya dari larutan diubah menjadi koloid. Satu, cara dispersi. A. Dispersi langsung mekanik. Cara ini dilakukan dengan memperkecil zat terdispersi sebelum didispersikan ke dalam medium pendispersi. Ukuran partikel dapat diperkecil dengan membiling atau menguluskan partikel sampai ukuran tertentu. B. Homogenisasi. Pembuatan susu kental manis yang bebas keselin dilakukan dengan mencampurkan susu skim ke dalam air di dalam mesin homogenisasi sehingga partikel-partikel susu berubah menjadi ukuran partikel koloid. Peptisasi. Proses peptisasi dilakukan dengan cara memecahkan partikel-partikel besar, misalnya suspensi, gumpalan, atau endapan dengan menambahkan zat pemecah tertentu. D. Busur berding. Busur berding adalah suatu alat yang khusus digunakan untuk membentuk koloid logam. Proses ini dilakukan dengan cara meletakkan logam yang akan dikoloidkan pada kedua ujung elektrode dan kemudian diberi arus listrik yang cukup kuat sehingga terjadi lonjakan bunga api listrik. Mengkabatkan logam akan menguap dan selanjutnya terbersihkan ke dalam air membentuk suatu koloid logam. 2. Cara kondensasi. Cara kondensasi dilakukan dengan cara mengubah suatu larutan menjadi koloid. Proses ini umumnya melibatkan reaksi-reaksi kimia yang menghasilkan zat yang menjadi partikel-partikel terdepresi.
Reaksi hidrolisis. Reaksi yang digunakan untuk membuat prolet-prolet basa dari suatu garam yang dihidrolisis direaksikan dengan air. Contohnya pembuatan sal Fe OH3 kali dengan cara memanaskan larutan FeCl3. FeCl3 dalam bentuk larutan ditambah 3HO dalam bentuk liquid menjadi FeOH3 kali dalam bentuk solid ditambah 3HCl dalam bentuk larutan. B. Reaksi redox. Reaksi yang melibatkan perubahan bilang oksidasi. Kalau yang terjadi merupakan hasil oksidasi atau reduksi. Contohnya pembuatan SO berlarang dengan cara mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2. 2H2S dalam bentuk gas ditambah SO2 dalam bentuk larutan menjadi 2H2O dalam bentuk liquid ditambah 3S dalam bentuk solid. C. Pertukaran ion. Reaksi pertukaran ion umumnya dilakukan dengan cara untuk membuat koloid dari zat-zat yang suka larutan endapan yang dihasilkan pada reaksi kimia. Contohnya pembata sol AS2S3 dengan mengirimkan gas H2S ke dalam larutan AS2O3. 3H2S dalam bentuk gas ditambah AS2O3 dalam bentuk larutan menjadi AS2S3 dalam bentuk solid ditambah 3H2